Pada sesi ini kita akan menyajikan tentang modul ajar, komponen-komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, dan prosedur penyusunan modul ajar. Konsep modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Di kurikulum sebelumnya kita mengenal dengan RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Kemudian dilengkapi lagi ada RPP berdiferensiasi. Nah, saat ini kita akan mengkaji tentang modul ajar. Acuan utama kita adalah Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses. Dan ini berlaku juga untuk mereka yang menggunakan kurikulum merdeka. Pasal 4 dinyatakan dokumen perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 paling sedikit memuat tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau asesmen pembelajaran. Pada modul ajar ataupun RPP, inilah komponen yang minim yang harus ada. Jika lebih, dipersilakan, tapi jika kurang, jangan. Baik modul ajar ataupun RPP minimal memuat 3 komponen ini. Selanjutnya, di dalam buku panduan asesmen, buku panduan pembelajaran dan asesmen, ada beberapa komponen modul ajar yang cukup atau yang lengkap, atau juga bisa nanti dilengkapi lagi dari yang sudah ada ini. Guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Jadi, dari inti yang 3, dari komponen utama yang 3 itu, silakan dilengkapi dengan komponen yang sempurna ini, atau juga ditambah lagi. Dari komponen modul ajar ada informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Jika masih ada dari sub-sub komponen yang mau dilengkapi, itu juga diperbolehkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang terdapat dalam panduan. Ya, panduan pembelajaran dan asesmen. Yang pertama, informasi umum. Subkomponen apa saja? Di sana ada identitas penulis modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan mode pembelajaran yang digunakan. Model pembelajaran yang digunakan. Komponen intinya terdiri dari tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, dan refleksi peserta didik dan pendidik. Dan yang terakhir, lampiran berisikan lembar kerja peserta didik, pengayaan dan remedial, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Tidak semua komponen di atas wajib dicantumkan dalam modul ajar yang dikembangkan oleh pendidik. Pendidik di satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan peserta didik. Nah, inilah sebuah kemerdekaan, sebuah keluasan yang diberikan pemerintah kepada para pendidik. Silakan para pendidik kreatif, kembangkan modul ajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mata pelajaran dan juga karakteristik siswanya. Komponen modul ajar, penulisan modul ajar bertujuan untuk memandu pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Semakin lengkap posisinya, maka semakin lebih mudah untuk diikuti. Sehingga dalam pembelajarannya, trik demi trik, teknik demi teknik, itu bisa dilakukan lebih menarik. Komponen modul ajar. Yang pertama, informasi umum terdiri dari identitas modul. Ada apa aja di sana? Di sana ada nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar.
Jenjang SD silakan jenjang sekolah diisi SD, SMP, SMA, kelas berapa, alokasi waktu silakan tentukan berapa kali waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit masing-masing. Apakah modul ajar ini untuk beberapa pertemuan atau berapa pertemuan? Nah, itu silakan dipastikan di alokasi waktu. Jadi, dalam satu modul ajar itu bisa untuk beberapa pertemuan. Untuk satu unit tujuan pembelajaran bisa untuk 2 pertemuan, 3 pertemuan, atau beberapa pertemuan. Atau juga dibikin satu pertemuan boleh. Masih dalam informasi umum. Yang kedua adalah subkomponennya kompetensi awal. Apa itu kompetensi awal? Yaitu pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Contoh, mempelajari Al-Quran. Maka sebelum pelajari Al-Quran surat tertentu, apa kompetensi awalnya? Siswa sudah bisa membaca Iqra atau siswa sudah lulus Iqra. Sudah tak mengenal huruf-huruf hijaiyah. Nah, ini kompetensi awalnya. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Nah, di sini tidak mesti harus semua profil pelajar Pancasila dimasukkan, tapi disesuaikan dengan karakteristik konten yang disampaikan. Ini gambaran penerapan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Jadi, di mana P3 itu profil pelajar Pancasila itu dikembangkan. Yang pertama, masuk ke dalam intrakurikuler. Nah, di dalam intrakurikuler termasuk guru, di dalam modul ajar itu diintegrasikan ke sana ada. Kemudian ada juga pada kegiatan ekstrakurikuler. Kembangkan P3, maksudnya profil pelajar Pancasila. Intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan juga budaya sekolah. Nah, sekolah membangun budaya yang mengembangkan profil pelajar Pancasila. Nah, di samping itu, ada juga yang secara khusus di samping intrakurikuler, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi, di samping kegiatan intrakurikuler, ada kegiatan kokurikuler, yakni kegiatan proyek. Dan ini sudah mulai berkembang dan sifatnya bervariasi. Minimal untuk SMP, proyek itu dalam 1 tahun 3 kali penyelenggaraan. Baik dilaksanakan secara blok ataupun reguler dalam urutan dalam minggu. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Medianya apa? Alat-alatnya apa? Ini silakan ditulis di dalam modul ajar. Target peserta didik. Jumlah peserta didik yang akan diajar oleh kita ada berapa? Nah, dalam satu kelas itu tentu ada peserta didik reguler atau sifatnya umum tipenya. Kemudian ada yang mengalami kesulitan belajar dan ini memiliki gaya belajar tersendiri. Nanti akan ada diferensiasi di sini. Kemudian ada peserta didik yang pencapaian tinggi. Jadi ada kelas umum, kelas rendah, dan kelas bawah. Nah, ini harus dicermati dalam satu kelas. Model pembelajaran. Nah, di sini model pembelajarannya menggunakan daring, luring, atau blended. Ya. Artinya ada daring, ada luring. Nah, ini mencermati kemarin ketika kasus pandemi Covid, ya, sehingga diarahkan ke sana. Tujuan pembelajaran. Nah, beberapa sesi yang lalu kita sudah kaji tentang tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran itu ada 3 aspek kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
Di dalam pengetahuan juga di situ ada alur berpikir, ada taksonomi. Di dalam pengetahuan juga ada 4 aspek pengetahuan itu yang harus dikembangkan. Ya, silakan dalam kompetensinya silakan gunakan. Mau menggunakan taksonomi siapa? Yang penting kita punya dasar, baik Anderson, Wiggin, Marzano, ya silakan dipilih. Selanjutnya pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Pemahaman bermakna ini bisa menjadi motivasi agar peserta didik tahu, oh ternyata manfaat belajar suatu pokok pelajaran itu adalah ini, dan itu. Nah, dengan taunya manfaat dia belajar, mudah-mudahan semakin memacu dirinya untuk mengikuti pembelajaran. Ya, contoh, kita belajar sholat, kita jelaskan manfaat sholat untuk apa, gitu. Agar terbangun dalam mindsetnya, ternyata sholat itu penting. Selanjutnya pertanyaan pemantik. Ini dibuat guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Nah, usahakan pertanyaan pemantik ini bisa memantik pertanyaan-pertanyaan berikutnya dan pertanyaan-pertanyaan oleh siswa lagi, gitu. Silakan dikemas pertanyaan-pertanyaannya yang bisa memantik, memacu, memotivasi peserta didik untuk menjawab atau membuat pertanyaan ulang. Membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkelanjutan, gitu. Kegiatan pembelajaran. Nah, ini menggunakan model. Silahkan. Tadi kegiatan pembelajarannya yang jelas mulai dari ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Nah, dalam kegiatan pembelajaran modul ajar di sini ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tadi itu dari target peserta didik kelas reguler, ada peserta didik yang mungkin membutuhkan perhatian lebih khusus, dan ada juga peserta didik yang memang dia HOTS, ya sudah posisinya lebih tinggi. Nah, ini yang bawah dan atas ini harus diperhatikan juga, difasilitasi oleh kita. Disitulah adanya diferensiasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya asesmen. Digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Nah, asesmen ini jenisnya ada yang dilakukan sebelum pembelajaran, ada selama proses pembelajaran, ada pada akhir pembelajaran. Ya. Asesmen, bentuk asesmen yang bisa dilakukan ini contoh sikap, dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, anekdotal, performa, presentasi, drama, pameran, hasil karya, jurnal, dan sebagainya. Secara tertulis, tes objektif, esai, pilihan ganda. Nah, ini untuk sikap, tadi itu bisa menggunakan observasi, penilaian diri, penilaian teman. Kalau untuk performa ini bisa juga untuk psikomotor, ya. Psikomotor keterampilan bisa menggunakan ya produk, jurnal, gitu. Menggunakan produk, unjuk kerja, atau yang lainnya, ya. Jadi teknik-teknik penilaian keterampilan. Ada portofolio. Kemudian untuk tes itu gunakan untuk pengetahuan, ya. Ada tes tertulis, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, esai. Nah, ini untuk pengetahuan. Pengayaan dan remedial. Nah, sama dengan RPP, di modul ajar juga ada pengayaan dan remedial. Pengayaan jika sudah memenuhi ketercapaian tujuan pembelajaran. Kalau remedial belum memenuhi pencapaian dari KKTP-nya.
Lembar kerja peserta didik. Nah, ini dalam lampiran. Lampiran dilengkapi lembar kerja peserta didik LKPD, ini yang kadang-kadang suka dilewatkan. Dalam RPP sangat kering sekali dengan lembar kerja. Pada lembar kerja ini dapat berperan menuntun aktivitas belajar siswa di kelas. Bukan hanya media, tapi juga lembar kerja. Lembar kerja penting sekali. Kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik. Nah, di bagian lampiran yang lainnya adalah glosarium, merupakan kumpulan istilah-istilah. Ketika ada istilah-istilah yang baru, nah itu silakan masuk ke dalam sini. Dan terakhir adalah daftar pustaka. Prinsip penyusunan modul ajar. Yang perlu kita ingat, pendekatan melalui tahapan perkembangan ini memperhitungkan yang pertama karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Perbedaan tingkat pemahaman, variasi jarak, gap antara tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Ya, tadi karakteristik siswa itu luar biasa. Ada yang di atas, ada yang tinggi, dan ada yang umum. Nah, ini yang gap ini antara atas dan bawah yang perlu kita perhatikan. Melihat dari sudut pandang pelajar, bahwa setiap pelajar peserta didik itu unik. Nah, ini yang perlu prinsip-prinsip dalam penyusunan modul ajar. Selanjutnya, belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Jadi kita tidak hanya satu aspek saja, tidak hanya pengetahuan saja, tapi ya semuanya. Tingkat kematangan peserta didik, tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Nah, ini ya. Maka di modul ajar juga ada kompetensi awal. Nah, ini untuk menghubungkan ke pengetahuan setelahnya, sehingga dibutuhkan kompetensi awalnya. Sekarang prinsip penyusunan modul ajar. Ada 4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar. Yang pertama, esensial, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar. Menarik, bermakna, dan menantang. Modul ajar harus kita buat menarik, bermakna, dan juga menantang peserta didik. Menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Selanjutnya, relevan dan kontekstual, berkesinambungan. Berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Nah, kontekstual ini sangat penting dan sangat, kalau berhubungan dengan waktu, tempat, kegiatan, momen, itu akan sangat lebih bermakna di mata siswa dan di pemikiran siswa. Tapi jika jauh dari momen, suasana, nuansa, itu akan sangat berat sekali kita menarik perhatian siswanya. Berkesinambungan, keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Selanjutnya, yaitu prosedur penyusunan modul ajar. Guru pada saat mengembangkan modul ajar dapat mengikuti langkah-langkah sesuai pada infografis yang ada di samping ini. Yang pertama, melakukan analisis kebutuhan guru, peserta didik, dan juga satuan pendidikan. Kedua, yaitu melakukan identifikasi penguatan profil pelajar Pancasila. Karakter apa yang akan dikembangkan? Ini tentunya disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik konten, atau lingkup materinya juga. Selanjutnya, baru disusun tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dibuat, maka dikembangkanlah modul ajarnya atau rencana pelaksanaan pembelajarannya. Setelah dibuat modul ajarnya, baru tahap pelaksanaan. Diimplementasikan apa yang sudah dibuat dalam perencanaan. Setelah dilaksanakan, baru dilakukan evaluasi dan tindak lanjut. Oke, terakhir di penutup,
Alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Hal yang perlu diingat, materi ini bersifat pedoman, petunjuk praktis bagi guru, sekolah, atau stakeholder dalam mengembangkan ATP dan modul ajar. Guru, sekolah, dan stakeholder dapat menggunakan referensi lain yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan peserta didik. Pada panduan ini lebih menekankan pada konsep, prinsip, dan prosedur dalam mengembangkan ATP dan modul ajar. Materi atau bahan ajar, guru dapat mengembangkan sendiri sesuai dengan kondisi sosial, budaya, kemampuan peserta didik, serta tingkat ekonomi masyarakat sekitar. Ya, pada akhirnya Bapak Ibu guru lah yang berwenang untuk mengembangkan ATP, mengembangkan modul ajar secara kreatif. Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi, kemampuan Bapak Ibu menyampaikannya, sesuai dengan daya dukung dan juga karakteristik peserta didik. Selamat bekerja, selamat terus berkreativitas. Terima kasih, tetap semangat.